kita bangkit berdiri di mana saja kita berada. Kita mau memuji dan memuliakan nama Tuhan di tempat kita masing-masing. Amin. Amin. Haleluya. Mari kita terus bersorak-sorai bagi Tuhan kita, karena Dialah Raja segala raja. Mari kita terus serukan nama Tuhan. Tuhanku maha besar, Tuhanku maha kuasa, Raja segala raja. Dia takkan tergoyahkan, Dia takkan tergoyahkan, Dia takkan terkalahkan. Dia hidup dan berkuasa. Serukan nama Tuhan, serukan namanya, Yesus Tuhan Raja. Segala kuasa tunduk dalam namanya. Dia luar biasa, Dia luar biasa, perkasa mulia, Yesus nama di atas segala nama. Terus bersorak-sorai, kita sekali lagi kita nyanyikan Yesus Raja segala raja. Tuhan kita maha besar, amin. Tuhanku maha besar, Tuhanku maha kuasa, Raja segala raja. Dia takkan tergoyahkan, Dia takkan tergoyahkan, Dia takkan terkalahkan. Dia hidup dan berkuasa. Serukan nama Tuhan, serukan namanya, Yesus Tuhan Raja. Segala kuasa tunduk dalam namanya. Dia luar biasa, Dia luar biasa, perkasa mulia, Yesus nama di atas segala nama. Serukan nama Tuhan, serukan namanya, Yesus Tuhan Raja. Segala kuasa tunduk, yes Lord. Engkau luar biasa Tuhan, Dia luar biasa, perkasa mulia, Yesus nama di atas segala nama. Yes Lord, nama Engkau di atas segala nama. Hanya Engkau yang terbesar di bumi Tuhan. Hanya nama Engkau yang tertinggi dan layak dimuliakan di tempat kami Tuhan. Serukan namanya. Mari kita terus declare nama lagu ini dengan segenap hati kita. Dalam namanya, nama Tuhan luar biasa, Dia luar biasa, perkasa mulia, yes Lord. Yesus nama di atas segala nama. Sekali lagi serukan nama Tuhan, serukan namanya, Yesus Tuhan Raja. Segala kuasa tunduk dalam namanya. Luar biasa, perkasa mulia, Yesus nama di atas segala nama. Yesus nama di atas segala nama. Sekali lagi kita nyanyikan Yesus nama di atas segala nama. Segala nama. Haleluya. Yesus, Engkaulah Raja kami Tuhan yang tidak pernah meninggalkan kami. Thank you Lord. Thank you Jesus. Haleluya. Haleluya. Mari kita terus bersorak-sorai. Haleluya. Ayo jemaat, kita terus masuk ke dalam hadirat Tuhan. Kita mau menyembah Tuhan dengan segenap hati kita. Karena semua anugerah Tuhan yang diberikan oleh kita. Yes Lord. Yes Lord. Mari kita terus bermazmur bagi Tuhan kita.
semakin berkurang, Yesus makin bertambah. Mengikut Yesus, Yesus, itulah kesukaan hatiku. Lepas semua hakku untuk mengenal kehendaknya di hidupku. Yes Lord, mengiring Yesus, itulah kekuatan hidup kami Tuhan. Kekuatan hidupku, ku yakin anugerah-Mu, anugerahnya mampu jadikanku hamba yang berkenan selalu. Yes Lord, kami yakin kami jadi hamba yang berkenan di mata Engkau Tuhan. Mari jemaat kita nyanyikan sekali lagi. Semua karena anugerah-Mu hari ini ada. Yes Lord, bukan karena kuatku, bukan karena kuatku, namun karena Roh-Mu Tuhan. Yes Lord, ku bawa hatiku, penyembahanku, ku semakin berkurang, Yesus makin bertambah. Mengikut Yesus, mengikut Yesus, itulah kesukaan hatiku. Ku lepas semua hakku untuk mengenal kehendaknya di hidupku. Mengiring Yesus, itulah kekuatan hidup kami Tuhan. Yes Lord, ku yakin anugerahnya mampu jadikanku hamba yang berkenan selalu. Yes Lord, kami yakin Tuhan, anugerah-Mu tidak pernah meninggalkan kami Tuhan. Semua hidup kami serahkan kepada Engkau, dan kami hanya mau meninggikan nama Engkau Tuhan, karena hanya nama Engkau yang layak ditinggikan, dimuliakan, dan dipuji, disembah Tuhan. Di mana saja kami berada Tuhan, hati kami Tuhan mau ingin terus dekat kepada Engkau Tuhan. Thank you Lord, karena Engkau terus menyertai kami sepanjang masa. Mari jemaat kita terus bermasmur bagi Tuhan kita.
Yes, Lord. Let this be a sweet song to you, Lord. Let this be a sweet song to you. Let it be the most that I can give, Let this Lord. be the most that I can give. Oh, let this be Let this worship. be a worship from my heart for you, my King. Mari sekali lagi jemaat kita nyanyikan dengan segenap hati kita. Let this be a cry from my heart. Pouring out a sacrifice of Bring praise. out the sacrifice of Praise. praise. Oh, let this be Let worship. this be a worship from my heart. In my surrender, Lord. Yes, Lord. Surrender. Let this be a sweet song to you, Lord. Let this be a sweet song to you. Let this be the most that I Let can give. this be the most that I can give. Let this be Let worship. this be a worship from my heart for you, my King. Oh, let this be a worship from my heart. Oh, let this be a worship from my heart for you, my King. Sekali lagi kita nyanyikan dengan segenap hati kita. Oh, let this be a worship from my heart for you, my King. Yes, Lord. Yes, Lord. Yes, Lord. Segala pujian, syukur, kemuliaan, nama yang tertinggi hanya bagi Engkau. Hanya Engkau yang layak dimuliakan dan tinggikan. Haleluya, Lord. Di dalam dan di atas nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amen. Haleluya, Shalom, selamat kita bertemu kembali di hari Minggu ini, yaitu hari di mana kita berkumpul untuk berbakti ataupun beribadah. Ya, kita hari ini sungguh bersyukur sebab atas kebaikan Tuhan kita masih ada peluang untuk kita menyembah Dia, untuk kita mendengarkan firman-Nya. Nah, dimanapun Anda berada pada hari ini, saya doakan Anda dalam keadaan yang baik dan dalam keadaan yang sehat. Semoga berkat Tuhan juga turun di atas dan dalam kehidupanmu. Haleluya. Nah, bersempena dengan tema kita pada bulan ini yaitu missional, saya akan berkhotbah tentang topik doa Yesus untuk misi. Ya, saya akan ambil firman Tuhan daripada Yohanes pasal yang ke-17 dan hanya membaca ayat yang ke-9 dan ke-20 sahaja. Tetapi konteksnya adalah keseluruhan pasal ini. Nah, Anda boleh renungkan dan baca bila kita selepas ibadah ini ataupun waktu Anda ada ke lapangan. Jadi Yohanes 17 ayat ke-9. Aku berdoa untuk mereka. Bukan untuk dunia aku berdoa, tetapi untuk mereka yang telah Engkau berikan kepadaku, sebab mereka adalah milikmu. Ayat yang ke-20. Dan bukan untuk mereka ini sahaja aku berdoa, tetapi juga untuk orang-orang yang percaya kepadaku oleh pemberitaan mereka. Saudara, Yesus datang ke dalam dunia dengan membawa mandat khusus dari Bapa di surga, yaitu mencari dan menyelamatkan yang hilang. Sebagai seorang utusan misi dari kerajaan surga yang kekal, Yesus menjadi pemilik sekaligus pelaksana mandat dari Bapa selama kurang lebih 3 tahun dalam karyanya di bumi ini. Ya. Salah satu cara melakukan misi olehnya adalah melalui doa. Doa adalah senjata ampuh yang seharusnya dimiliki oleh setiap orang Kristen atau bagi mereka yang menjadi utusan misi.
Amanat agung Tuhan, ya, Tuhan Yesus yang terdapat dalam keempat Injil sangat jelas bagi semua orang yang menerimanya. Tidak dapat diragukan bahawa setelah amanat tersebut diberitakan, sampai hari ini gereja Tuhan di mana sahaja, bersedia atau tidak bersedia, tidak dapat melepaskan tanggung jawab yang telah diperintahkan oleh Guru Agung Gereja, yaitu Yesus Kristus. Ya, jika kita melihat kepada Injil Matius itu sendiri, ya, maka perintah utama daripada amanat agung itu adalah menjadikan murid. Nah, ini berarti gereja tidak hanya diperintahkan untuk bersekutu di antara orang percaya, tetapi juga dipanggil untuk melipat gandakan pekerjaan Tuhan yang telah dirintis olehnya. Dan pada saat kita masih ada di bumi ini, inilah yang harus kita kerjakan. Menjadikan murid merupakan tema utama dari perintah Yesus yang agung itu. Ya, perintah agung ini didahului oleh sebuah pernyataan Yesus yang sangat menguatkan pelaku perintah tersebut, yaitu di dalam Matius 28 ayat 18, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi." Dan diakhiri dengan pernyataan yang sangat menenangkan hati murid-muridnya dan para pelaku Injil zaman ini, yaitu "Aku menyertai kamu sampai kepada akhir zaman," di ayat yang ke-20, saudara. Wow. Jadi sejajar dengan apa yang termaktub dalam Injil Matius ini, ya, pasal ke-28 ayat 18 hingga ke-20, doa Tuhan Yesus dalam Injil Yohanes pasal yang ke-17 merupakan sebuah doa yang mengandungi kandungan misiologi yang sangat dalam. Ya. Oleh karena itu, pada khotbah hari ini saya akan membantu kita untuk mengupas bahagian ini dengan tema tentang misi yang terdapat dalam doa Tuhan Yesus berdasarkan Yohanes 17 ini. Saudara, Yesus mengerti dan sudah mengetahui bahwa misinya di bumi sangat singkat. Ya, tidak hanya singkat, tetapi misi yang menjadi tanggung jawabnya tidak mungkin dapat diselesaikan sendiri. Yesus perlu dan sedar bahwa dia perlu bekerja sama dengan manusia yang dipilih secara khusus untuk menolong manusia yang lain mengerti kehendak Allah Bapa. Jadi oleh karena itu dia memilih dan memanggil sekumpulan kecil orang yang menjadi murid-muridnya. Pada awalnya 12 orang. Ya. Jadi ke-12 murid Yesus merupakan kunci untuk mengembangkan misi Kristus selanjutnya di muka bumi ini. Dengan itu kita dapat melihat bahwa terjadi regenerasi dalam pekerjaan misi sangat diperlukan, termasuk oleh Yesus sendiri. Kita tahu bahwa semua yang menjadi tujuan Yesus dan para rasul yang menjadi muridnya sudah dilakukan pada waktu yang lampau. Jadi pertanyaannya sekarang buat kita, apakah yang dapat dilakukan pada saat ini oleh orang-orang yang telah ditebus dan percaya kepada Yesus? Bagaimana caranya orang percaya masa kini mengembangkan amanat agung Yesus tersebut? Ya. Jadi saudara, kita melihat di sini bahwa Yesus menyokong misi. Begitu juga dengan kita. Kita belajar daripada Yesus untuk menyokong misi seperti yang dilakukan oleh Yesus. Mengapa Allah tidak segera menyediakan uang yang kita perlukan bagi pekerjaannya di atas muka bumi ini? Ya tentu dia dapat menyuruh, saudara. Kalau kita perhatikan, para jutawan atau hartawan dan juga orang-orang yang kaya yang mengasihinya, ya, dengan mudah untuk dia suruh mereka menulis sekeping cek
dengan jumlah yang besar untuk membiayai pelaksanaan amanat agung. Setiap orang di dalam pelayanan yang pernah bergumul ya sambil mencucurkan air mata, yang bertanya-tanya bagaimana dia dapat pergi memenuhi panggilannya, pasti pernah menanyakan pertanyaan-pertanyaan seperti ini. Dalam keputusannya, seorang misionaris pernah berseru, kami tidak pernah memiliki cukup uang untuk melakukan apa yang seharusnya kami lakukan. Seakan-akan Allah telah mengikat tangan kita di belakang, mengikat tangan seseorang misionaris itu di belakang, dan kemudian menyuruh dia melakukan pekerjaan sebesar itu. Saudara, kalau kita perhatikan situasinya, sungguh tidak adil, saudara. Jadi mengapa para misionaris harus membuat surat doa? Jadi kadang-kadang hal ini juga menjengkelkan karena terpaksa menulis surat yang terus-menerus itu akan membuat surat doa ya, bagi para sponsorsnya. Jadi akhirnya sebagian besar dari mereka tidak pernah menuliskannya kembali. Lelah, saudara. Sebab itu waktu 1 atau 2 hari yang disisihkan dalam 1 bulan untuk komunikasi seperti ini ternyata seolah-olahnya sia-sia saja. Bagaimanapun, dengan sedikitnya pekerja yang terlibat dalam pekerjaan Allah ini, beban pekerjaan menjadi terasa amat berat bagi mereka. Jadi mengapa kita harus melakukan pekerjaan yang paling penting di dunia dengan cara ini? Jadi kita perlu untuk mempunyai pikiran yang benar-benar mengerti di sini ya, mengerti cara Allah melihat pelayanan dan uang. Dengan itu kita akan mempunyai kepedulian yang dalam melihat pekerjaan yang sedang dilakukan dan bagaimana memperoleh uang untuk membuat tujuan kita tercapai, saudara. Bagaimanapun semua itu bertujuan bagi pekerjaan Allah. Benar? Ya. Bagaimanapun Tuhan mempunyai dasar yang jauh berbeza. Jadi kepeduliannya yang utama adalah untuk memulihkan hubungan antara kita dan Dia dan antara kita dan sesama. Itulah sebabnya mengapa Dia sedemikian rupa merancang semua ini, supaya kita dapat saling bergandengan tangan secara keuangan, secara financial dalam melakukan pekerjaannya. Jadi Yesus memberikan teladan ini bagi kita. Dia membiayai dirinya sendiri dengan menjadi tukang kayu pada masa awal-awal kedewasaannya. Namun selama 3 tahun pelayanannya sepenuh waktu, sepenuh masa, dia dan para murid-muridnya memiliki Yohana, istri Kuza, bendahara Herodes, Susana, dan banyak perempuan-perempuan yang lain untuk melayani rombongan itu dengan kekayaan. Yesus memberitahu kita bahwa di mana harta kita berada, di situ hati kita juga berada. Dan jika kita memberikan harta kita kepada orang-orang tertentu dan pelayanan mereka, hati kita pun akan berada di sana bersama mereka. Kita akan merasa bertanggung jawab untuk berdoa bagi mereka. Harta kita mungkin akan berada di bahagian dunia yang lain, di daerah yang mungkin tidak pernah kita kunjungi. Tetapi kita akan lebih dekat dengan orang-orang yang kita beri, dan kepada apa yang Allah lakukan di tempat itu, di negara itu, di kota itu melalui pemberian kita. Inilah cara Allah menempa dan memperkuat hubungan kita antara satu sama yang lain. Di sisi lain kita belajar untuk menerima pemberian itu dengan kerendahan hati. Ya, hal yang tidak kurang penting juga terjadi pada mereka yang menerima suatu pemberian, saudara. Seringkali kerendahan hati akan muncul lewat satu tindakan pemberian.
Ya, bayangkan jika seseorang memberikan sesuatu kepada Anda dan Anda tahu bahwa untuk memberikannya ia harus melewati suatu pengorbanan tertentu. Hal tersebut tentu akan membuat Anda lebih berhati-hati dan tidak menyalahgunakan kepercayaan mereka kepada Anda. Berarti pengalaman seperti ini penting untuk dialami oleh setiap orang. Kebanggaan diri kita akan berkurang ya ketika kita menjadi penerima pemberian dermawan orang yang kita mungkin tak dapat membalasnya. Kita hanya dapat mengucapkan terima kasih kepada orang itu dan berdoa agar Allah memberkatinya. Jadi oleh karena itulah kita lebih senang jika dapat mencukupkan keperluan kita, kadang-kadang dengan usaha sendiri juga, sebagai tambahan daripada mungkin gaji atau allowance yang diterima. Nah, ini karena keperluan untuk misi memerlukan pembiayaan yang mahal, saudara. Ya, jadi jemaat sekalian, saya coba untuk membawa kita untuk menyelami pergumulan kepada mereka yang terlibat di dalam misi, khususnya mereka yang terlibat secara sepenuh masa, supaya kita dapat menyokong mereka dan menolong mereka. Jadi ada dua bahagian yang sebenarnya bersangkut paut dengan persoalan ini tadi yang kita baru bicarakan. Pertama, bagaimana supaya jemaat lokal dipenuhi dengan semangat misi. Kedua, bagaimana supaya jemaat lokal yang bersemangat misi dapat melaksanakan peranannya ya dalam penginjilan lintas budaya. Ya, pelayanan misi selalunya akan melibatkan lintas budaya, pelayanan lintas budaya atau cross culture. Di dalam perjanjian Lausanne menyatakan penginjilan dunia menuntut segenap gereja menyebarkan Injil seutuhnya ke seluruh dunia. Pemahaman atas pernyataan itu berdasarkan Alkitab ialah bahwa semua jemaat harus terlibat misi pemberitaan firman. Jemaat ialah insan-insan misionaris dari kerajaan Allah. Jemaat tidak mengatur misi seperti mengatur kegiatan-kegiatannya yang lain. Jemaat ialah insan-insan misionaris. Kalau tidak, saudara, maka ia bukanlah sebuah jemaat. Jadi jemaat adalah misionaris. Jemaat dapat dilibatkan dalam kegiatan misi melalui pengajaran. Tugas kita bersama ialah mengarahkan segenap anggota jemaat untuk berpartisipasi atau penglibatan dalam misi Tuhan. Hal ini bukanlah suatu masalah struktur, melainkan spiritual. Masalah misi adalah masalah pribadi. Hanya orang-orang rohani dan jemaat di mana orang-orang rohani berpengaruh dapat mengembangkan perintah Kristus. Andrew Murray satu-satunya cara untuk menumbuhkan dan menggalakkan semangat misi yang benar, giat, mendalam dan rohani bukanlah dengan usaha sendiri, melainkan menuntut orang-orang percaya makin terpisah dari dunia ini dan kepada pengabdian mutlak beserta segenap milik mereka bagi Tuhan dan pelayanannya. Dengan berfokus hidup kepada kerohanian, maka semangat pengabdian misi dengan sendirinya akan menyusul. Ya. Jadi rasa hidup kerohanian dalam jemaat lokal ya pengurapan Roh Kudus atas pelayanan firman Allah. Jemaat wajib mengadakan pembinaan melalui pengajaran dan khotbah untuk mengarahkan setiap anggota jemaat supaya mengabdikan diri sepenuhnya kepada Tuhan untuk menggenapi maksudnya. Tanggung jawab misi setiap orang percaya harus jelas muncul daripada firman Allah. Karena itu, pembinaan yang berkesinambungan bagi seluruh anggota jemaat tentang tanggung jawab misi adalah sangat vital. Jadi khotbah sekali setahun tentang misi atau sekali sekala tidaklah cukup. Jadi sebelum Paulus dan Barnabas
diberangkatkan sebagai utusan jemaat Antiokhia. Dalam jemaat itu telah berlangsung pelayanan khotbah dan ajaran yang diurapi Roh Kudus. Ya, perhatikan beberapa nabi dan pengajar. Ini kita boleh lihat dalam Kisah Para Rasul pasal yang ke-13 ayat yang pertama. Sekarang kita melihat peranan pendeta. Jadi sebagai seorang pendeta, tanggung jawab saya, tanggung jawab semua para pastor. Pendeta, pastor juga memiliki peranan dalam melengkapi jemaat untuk terlibat dalam kegiatan misi. Peranan pastor yang utama dapat melalui memberikan program pendidikan misionaris di jemaat lokal. Ia memimpin dan melayaninya. Kepadanya dipercayakan tanggung jawab untuk pencarian, untuk pembinaan, pendanaan, dan pengutusan tenaga misionaris. Bahkan pendeta jemaat kecil sekalipun diberi kuasa untuk membuat impact. Peranannya dapat dirasakan di seluruh dunia. Sekali lagi, Andrew Murray mengatakan, tidak seorang pun pendeta layak memangku jabatannya. Wow. Jika ia tidak memasrahkan dirinya dirasuki oleh amanat agung Kristus, menimba pengetahuan dan semangat daripada amanat agung itu untuk mengkabarkan Injil ke seluruh dunia. Seorang pendeta harus berpegang kepada prinsip ini, yaitu misi adalah tujuan utama jemaat. Membimbing dan melengkapi jemaat untuk mengembangkan misi adalah tugas utama pendeta. Tujuan utama pemberitaan firman kepada jemaat ialah melatih dan memampukan jemaat melaksanakan peranannya dalam kegiatan misi. Dalam kaitan ini, tujuan utama setiap pendeta ialah memajukan diri untuk tugasan ini. Kemudian kita lihat peranan komisi. Jadi pada kebanyakan jemaat lokal ada beberapa komisi tersendiri. Antara lain komisi kanak-kanak. Kita boleh lihat komisi para pemuda, pemudi, wanita, pria. Jadi melalui komisi-komisi inilah anggota jemaat dari pelbagai kelompok usia dapat disedarkan akan tanggung jawab misinya dan dilatih untuk melayani. Komisi-komisi ini dapat terus-menerus menjadi sumber tenaga yang penuh pengabdian untuk pelayanan misi. Tapi sayangnya dan menyedihkan, karena kebanyakan jemaat komisi-komisi ini merana, terumbang-ambing tanpa arah, tanpa rencana kerja dan kepimpinan. Jadi gereja dapat melakukan pembinaan kepada jemaat melalui komisi-komisi yang ada. Dapat juga dengan mengembangkan karunia atau talenta melalui penyediaan komisi yang ada di gereja. Cabarlah yang ada sekarang, memberikan keperluan dan peluang untuk melakukan kegiatan misi sesuai dengan kemajuan zaman yang ada. Seperti penggunaan media sosial dan lainnya, melalui internet. Kemajuan teknologi di zaman sekarang dapat membantu mengembangkan pelayanan misi melalui komisi yang ada di gereja. Di samping program pelayanan rutin tersebut, saudara, yang saya sebutkan tadi, jemaat lokal wajib mengadakan konferensi tentang misi. Setidak-tidaknya sekali setahun. Dalam kesempatan itu diberikan ajaran yang jelas tentang misi sesuai amanat Alkitab. Tema khotbah tentang misi dapat disajikan pada kebaktian minggu secara berkala, secara berterusan, atau menganjurkan seminar-seminar dengan topik khusus tentang misi, mengundang tokoh-tokoh misionaris dan pemimpin-pemimpin badan misi. Jemaat di Antiokhia adalah contoh jemaat misioner. Jemaat itu terurus dan bersemangat karena dipimpin oleh para nabi dan para pengajar. Dan yang terpenting lagi, jemaat itu beribadah, berpuasa, dan berdoa.
Jemaat duniawi yang tidak menyangkali diri atau tidak mengabdikan sepenuhnya kepada Tuhan mustahil memberi perhatian yang sungguh-sungguh terhadap misi. Jemaat mula-mula dalam Kisah Para Rasul merupakan contoh yang memberikan inspirasi di dalam kegiatan misi. Sebab itulah jemaat gereja lokal sekarang dapat mengambil inspirasi dari kehidupan jemaat mula-mula. Dari jemaat yang berdoa untuk misi. Kita mau menjadi jemaat yang berdoa dan bersyafaat untuk misi. Ya, dari jemaat lokal harus belajar dan berlatih terlibat dalam pelayanan misi melalui doa syafaat. Jemaat wajib mendoakan keperluan orang-orang yang tersesat, orang-orang yang belum pernah mendengar Injil, dan para misionaris yang bekerja di antara mereka. Jemaat harus tahu cara mengkomunikasikan Injil sehingga orang tergerak membuat keputusan sendiri untuk menerima Injil. Berpuasa dan berdoa senantiasa menjadi persiapan yang baik bagi penglibatan dalam misi yang begitu penuh dengan perjuangan dan cabaran. Kemudian kita mau menyokong dana misi, saudara. Jemaat yang dipenuhi semangat misi mestilah jemaat yang beriman dan setia mengabdi kepada Tuhan. Adalah sangat bermanfaat, saudara, bagi setiap anggota jemaat, sama ada secara pribadi atau keseluruhan. Pada awal tahun, sudah memutuskan jumlah kita sendiri secara pribadi, jumlah dana yang akan kita khususkan untuk kegiatan misi pada masa pelayanan sepanjang tahun tersebut. Jumlah dana itu haruslah realistik. Tidak ada gunanya saudara memutuskan jumlah yang besar pada sangat tipis kemungkinannya dapat mengumpulkan uang sebanyak itu pada waktunya. Jadi setiap anggota harus setia pada janji pemberian misinya secara bersama ataupun secara pribadi. Jangan sampai pada hujung tahun kita menyesali diri sendiri karena tidak dapat memenuhi janji kita. Menepati janji dalam hal persembahan misi adalah ujian iman dan tekad bagi kita, bagi orang-orang yang berkaitan, bersangkutan. Kemudian bila bicara tentang doa Yesus ini juga, kerinduan dia adalah supaya kita menjadi jemaat yang Pentakosta. Kegiatan misi yang dirasuki oleh semangat Pentakosta hanya mungkin dilaksanakan dengan kuasa Pentakosta. Jemaat lokal perlu dipenuhi dan dituntun oleh Roh sehingga peka dan cepat untuk mentaati Roh Kudus. Roh Kudus mempersiapkan Kristus untuk merelakan dirinya menjadi korban tebusan dosa bagi memenuhi maksud Allah. Roh Kudus juga mempersiapkan jemaat dan orang-orang percaya untuk melaksanakan maksud penebusan Allah pada zaman ini. Menjadi jemaat yang penuh dengan Roh Kudus akan membawa impak misi yang besar dan berterusan. Kemudian bila berbicara tentang misi, kita jangan lupa tentang pentingnya informasi. Informasi tentang misi sebagai bahagian dari pendidikan misi di jemaat lokal adalah sama pentingnya dengan unsur pengajaran dan inspirasi. Yesus berkata, "Lihatlah sekelilingmu dan pandanglah ladang-ladang yang sudah menguning dan matang untuk dituai." Jadi perintah ini sangat berkaitan dengan segala keperluan penginjilan. Perintah yang harus diketahui oleh semua anggota jemaat. Jadi ketidaktahuan akan misi merupakan kekangan besar bagi anggota jemaat untuk terlibat di dalam kegiatan misi. Banyak anggota jemaat yang sama sekali tidak mengetahui keperluan penginjilan, keperluan misi di dunia ini. Jadi bagaimana menyampaikan informasi ini? Ya saudara. Jadi ada banyak cara saudara. Kita boleh sediakan bagi anggota jemaat mungkin majalah, buku, flyers, pamphlet
yang menerangkan keadaan dan keperluan daerah-daerah atau suku-suku tertentu. Media cetak dapat diedarkan, maksudnya dalam keadaan yang dimana ya internet kita boleh gunakan. Kalau gereja ada perpustakaan, itu lebih baik lagi, ada maklumat-maklumat misi yang diletakkan di situ. Juga melalui mimbar. Apabila sekali-sekala pendeta pastor menyentuh hal dan berita penginjilan dari waktu ke waktu, saudara. Jadi jemaat lokal seharusnya memiliki, paling tidak di gereja kita ada ketidakpapan maklumat menerangkan untuk membuat untuk meletakkan maklumat berkaitan dengan misi. Ada peta di situ. Ya, mungkin ada keratan-keratan akbar atau majalah tentang misi, gambar-gambar misi dan suku-suku bangsa di dunia. Juga informasi dan fakta mengenai suatu suku bangsa yang belum mengenal Injil. Ya. Informasi penginjilan macam ini baiklah diusahakan senantiasa baru dan segar. Jadi justru harus diganti secara teratur, saudara. Jadi gereja dapat mengundang misionari atau pemimpin badan misi dan memperkenalkan mereka kepada jemaat. Penting dan besar sekali manfaatnya. Mereka ditugaskan menyampaikan informasi yang segar tentang misi kepada jemaat. Pendeta dapat memasukkan informasi ini dalam doa pada kebaktian di minggu-minggu yang berikutnya, saudara. Wow. Jadi kesimpulannya, saudara, pelayanan misi merupakan pelayanan yang berfokus kepada tujuan Tuhan Yesus. Maksudnya adalah sama seperti Yesus yang datang ke bumi ini dengan tujuan yang terarah kepada mencari dan menyelamatkan yang sesat. Maka sebagai orang-orang tebusan Kristus, saudara, kita harus terlibat dalam tujuan dan rencana Allah melalui Yesus itu. Cara yang terbaik dalam melakukan pekerjaan misi atau pelayanan misi adalah dengan memakai cara yang dipakai oleh Tuhan Yesus sendiri. Yesus mengasihi jiwa-jiwa tanpa melihat latar belakang mereka. Dia juga melayani secara holistik, tidak hanya mengajar dan memperhatikan sisi rohani seseorang, tetapi Yesus juga sangat memperhatikan hal-hal yang berhubungan masalah lahiriah seseorang. Pekerjaan misi atau pelayanan misi haruslah dimulai dari gereja lokal. Jangan mengharapkan hanya gereja induk yang melakukan ini. Induk organisasi merupakan bahagian strategik dari pelayanan misi, tetapi gereja lokal mengambil pelayanan praktikal yang langsung berhubung dengan dunia nyata di lapangan. Pekerjaan dan pelayanan misi juga harus diajarkan dengan sengaja, intentional. Maksudnya adalah harus dibuat sebuah kurikulum yang direncanakan dengan baik dan matang untuk membawa jiwa-jiwa bagi Kristus. Pengajaran ini dapat dilakukan oleh masing-masing gereja lokal untuk mendidik jemaatnya supaya familiar dengan pekerjaan dan pelayanan misi. Jadi perlu adanya juga pengutusan. Pengutusan merupakan bahagian yang sangat penting bagi pekerjaan misi. Semua telah diperlengkapi, manusianya, logistiknya, keuangannya, dan pelbagai kemudahan-kemudahan yang lain. Tetapi apabila tidak ada pengutusan, maka pekerjaan ini akan menjadi sia-sia, saudara. Jadi misi gereja kita membina 50 gereja ke depan bukanlah suatu mimpi di siang hari. Ianya lahir dari semangat yang telah dicetuskan oleh Roh Kudus itu sendiri. Sebab itu saya yakin selagi gereja kita fokus kepada misi, doa Yesus di Yohanes 17 akan menjadi api yang diturunkan dari surga yang membakar setiap jiwa kita. Jadi selagi kita bermisi, selagi itulah mata Tuhan akan tertuju ke arah kita. Jadi berdoalah selalu untuk misi. Maka Tuhan akan membukakan pintu Anda, pintu hati Anda. Amin, saudara. Haleluya. Mari kita berdoa.
Tuhan, kami bersyukur, berterima kasih atas kebaikan-Mu. Karena hari ini kami dapat mendengar firman-Mu tentang doa Yesus, kerinduan hati Yesus kepada Allah Bapa di surga, bahwa misi adalah menjadi tujuan hidupnya. Maka dia telah mengamanahkan mandat ini kepada gereja pada sekarang ini. Dan kita berada di waktu yang sangat kritikal, di mana orang memerlukan keselamatan. Jadi untuk memberitakan keselamatan, kita perlu berusaha melakukan misi dengan sebaik yang mungkin. Maka saya doakan pada hari ini jemaat-Mu yang mendengar firman-Mu, agar hati mereka dibukakan, terjadi pengurapan Roh Kudus. Peristiwa Pentakosta akan mulai digerakkan, terjadi membakar mereka pada saat ini Bapa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu ini. Hamba-Mu menerima dan kami semua menerima dan menyambutnya dengan kerendahan hati, supaya kami dikuatkan dan diteguhkan, dan kami bangkit bersama-sama dengan Yesus melalui pekerjaan Roh Kudus-Mu untuk tetap giat bermisi, menggenapi visi-Mu Tuhan, buat gereja ini dan buat gereja yang seterusnya, yang lain-lain. Kami mau jadi berkat di dalam misi. Kami tidak mau menunggu lagi, kami ingin bergerak sekarang. Now is the time. Bukan untuk duduk, bukan untuk mendengar saja, tapi kami mau menjadi pelaku misi-Mu Tuhan pada saat ini. Terima kasih Bapa. Kami sungguh diberkati oleh firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan bersyukur. Amin. Haleluya, selesai sudah ibadah online kita pada minggu ini. Kita ada beberapa highlights. Yang pertama ialah Jom Pray Together yang akan diadakan pada setiap hari Rabu pada pukul 8 malam. Link boleh didapatkan daripada leader gereja masing-masing. Yang kedua ialah Tithes and Offering. Anda boleh salurkan persembahan anda secara online transfer ke akaun yang tertera di skrin anda pada saat ini. Jangan lupa untuk kongsikan resip transaksi kepada bendahari gereja cabang masing-masing. Itu sahaja highlights untuk minggu ini. Terima kasih, Tuhan memberkati. Stay home, stay safe. Jumpa lagi minggu hadapan.